Di sini tadi Mbak Jeng sudah mengatakan ya, tidak ada yang instan. Ya. Tapi bisa ada juga batas waktu untuk kita jangan kemudian, oh nggak instan, tapi setahun kemudian belum berubah gitu ya. Nah itu nggak selama itu juga itu ya dia kan. makanya kapan sih batas waktu yang kita tuh sudah harus menyadari ini tuh sudah kita gitu. diskusikan Kita ya tadi. diskusi, ya. Tadi sebenarnya adalah kebanyakan orang kurang menghargai proses. Betul. Iya. Proses. Mereka Sebetulnya pengen butuh hasil ini aja. ya, 2 minggu sampai 3 Pembelajarannya minggu di proses untuk itu. kembali ke 2 minggu sampai 3 minggu itu batasnya kita sudah harus sadar ya. Balik nih harus balik lagi ke Betul. pola yang benar. Biasanya. Kalau mau ada yang sadar pernah ya. nggak, menjadi pasien Mbak Jeng gitu atau yang konsultasi. Berapa lama sih saya kok kayak nggak berubah gitu, sulit. Nah, atau pengalaman-pengalaman lainnya seputar Biasanya kesulitannya apa sih orang untuk mengubah mindset Oh itu? banyak. Oh banyak, kendalanya sangat banyak, terutama biasanya dari internal, dari dalam diri sendiri. Bahwa untuk berubah tentunya butuh proses. Biasanya orang tidak mau menjalani proses tadi karena kita hidup di dunia yang Serba sekarang instan. serba instan. Jadi excuse Semuanya ke diri sendiri ya? Enggak mau kayak begini, maunya instan aja. Maunya Bos di iklannya ini Iya. gemuk, di fotonya kurus. Iya. Kan instan tuh. Instan banget. Dia nggak bikin begini berapa lama itu kan. Betul sekali. Dia langsung Iya. aja sebelahnya. Nah ini bergabung bersama kita di line telepon sudah ada Pak Didi, kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Didi. Maaf, Pak Dede di Solo. Selamat pagi Pak. Ya. Ya. Silakan Pak Dede, ada pertanyaan? Ini supaya menyeimbangkan berat badan tubuh, apa dengan obat, apa dengan... Kalau pola boleh tahu makan? berapa Pak naiknya dan sebelumnya berapa kilo? Berapa beratnya sekarang, Pak? Ya, ini 1 minggu udah naik 2 kilo. Udah 1 minggu 2 kilo. Oke. Seminggu setelah ini pas Lebaran aja nih Pak ya, rentang waktunya ya. Iya, iya. Kalau Iya, mungkin saya Pak, bagusnya dengan obat, apa dengan pola makan Siap. gimana ya? siap Oke. siap Pak. Ya Pak Dede, terima kasih Pak Dede dari Solo. Kita Jadi langsung kalau jawab ada saja. peningkatan berat badan yang instan dalam 1 minggu itu kebanyakan adalah berat air biasanya. Oh, Jadi oke. tidak usah terlalu khawatir dan jangan pernah menggunakan obat diet karena apapun yang instan itu akan kembali lagi dengan mudah. Instan juga kembalinya Betul. ya. Jadi kalau misalnya dengan mengonsumsi obat diet, otomatis nanti tubuhnya akan ini ya gangguan kesehatannya banyak. Jansen, kalau kita lihat tadi kamu bilang ini adalah berat air. Jadi yang harus lebih dilakukan adalah olahraganya atau pola makannya? Apapun itu sebenarnya adalah kombinasi antara pola makan, istirahat, dan olahraga. Kebanyakan orang melupakan istirahat. Pola makan sudah bagus, olahraganya udah rutin, tapi tidurnya masih kurang baik. Oke. Itu akan mengganggu hormonalnya juga. Jadi untuk menurunkan berat badan yang aman, yang sehat, itu adalah kombinasi dari 3 itu. Kalau kita lihat tadi 2 minggu naiknya, 1 minggu naiknya 2 kilo, berapa lama dia kemudian bisa menghilangkan 2 kilonya ini? Tergantung. Sebenarnya kalau saya sebut dengan berat air, itu artinya makan makanan yang dikonsumsi oleh si bapak tadi adalah banyak mengandung garam. Oh, oke. Jadi sebenarnya tidak usah panik, jangan menggunakan obat diet sama sekali, nanti akan membuat semuanya serba instan itu kan. Jadi habit-habit yang serba instan itu harus dihilangkan. Ya. Kembali ke pola makan, Jansen, buat Pak Dede di Solo dan juga mungkin pemirsa lain dari Sapa bisa saya Indonesia, itu berikan. apa sih sebenarnya pola Jadi makan yang sebelum sehat? makan, sebelum memulai makan tuh mungkin harus minum agak banyak dulu. Jadi makanannya tidak terlalu banyak. Dikonsumsi ya. Betul. Iya. Dengan banyak minum air, 1-2 lambung kita, gelas. istilahnya perut kita dengan 2 gelas saja Terasa kenyang. sudah Dan cukup Seperempat deh sudah. cukup penuh begitu kan ya. Asupan cairan harian harus terpenuhi. Karena di Indonesia ini kebanyakan orang kurang minum. Oke. Itu bisa menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan. Ginjal, batu Ini ginjal. kita sering dengar ini ya, Lapar. jangan kurang minum, jangan kurang minum, tapi orang lupa terus melakukannya begitu kan. Karena kalau sudah haus tuh nanti tubuh akan mengira dia lapar. Jadi pengennya makan. Jadi kalau kurang minum otomatis nanti pengen makan terus. Ya. Jadi dengan banyak minum kita bisa mengurangi juga kadar makan gitu ya, yang Betul, tidak asupannya. perlu begitu asupan. Dan yang kedua adalah seperti yang saya jelaskan tadi untuk meningkatkan asupan sayur dan buah. Oke. Karena keduanya kan memiliki nilai gizi yang sangat tinggi dan juga kalorinya tidak terlalu tinggi. Tinggi ya. Sehingga dengan demikian coba Rasa kenyangnya lebih lama. Rasa kenyang lebih lama dan sabar saja. Pasti yang 2 kilo Pak Dede atau siapapun yang merasa dalam seminggu ini naik 2 kilo itu pasti turun lagi nanti begitu ya. Betul. Iya. Oke. Dan kita angkat berikutnya ada telepon penelpon dari Bandung, Pak Pak Emil. Emil. Lagi Pak Emil? Saya bukan Pak Emil, Pak Emil Sandik. Oh, yang ini Bapak siapa? Pak Emil Sandik. Oh, Pak Emil. Baik. Oke. Pak Sandi lah saya manggilnya ya.
Apa Iya, Pak? iya. Silakan. Saya tadi mendengar bahwa setelah puasa itu ada puasa seminggu sekali. Ya. Tapi boleh minum. Itu bukan saum, tapi benar itu puasa. Tapi bukan saum. Bukan saum, Nah, betul. Saya selaku umat Islam, saya sudah berapa puluh tahun Wah. puasa. Dalam arti setelah puasa Ramadan, Ya. saya melanjutkan puasa Syawal. seminggu sekali. Puasa Syawal. Sunnah Oke. Syawal, ya. Seminggu. Satu minggu. Nah, dilanjutkan dengan puasa Senin Kemis. Itu akan lebih sehat. Saya udah berusia 71 tahun. Tuh. Oh, Tapi betul. alhamdulillah saya tidak pernah punya penyakit kepala, Betul. atau pusing dan Betul sebagainya. Penyakit perut dan sebagainya. Itu karena puasa. Bisa loh, makanan apa saja saya masih makan daging kambing kok sekarang. Daging domba, Ya. makan. Yang jelas puasa. Saum. Oke. Ya, saum. Bukan puasa, saum. Kalau Saum puasa namanya, bisa, ya. puasa tidak bicara, puasa tidak minum atau tidak makan. Tapi kalau saum adalah waktu-waktu yang tertentu. Oh, baik. Demikian, Bapak. Ya, Pak Sandi, Mudah-mudahan terima kasih nih ya. Kita dapat masukan yang benar-benar dari orang Dan yang ini melakukannya, mendukung prakteknya. apa ya. yang saya ucapkan tadi. Memang banyak sekali orang bilang puasa itu mengandung banyak kebaikan Betul. dan membuat kita punya kesehatan yang lebih baik. Bulan Ramadan banyak orang menjadikan buktinya yang punya sakit lambung dan lain-lain. Bung Jensen tadi mengatakan seminggu sekali aja coba puasa, boleh satu, dua minum. kali. Tapi Pak Sandi di Bandung bilang puasa aja sekalian, saum kalau menurut umat Muslim yang benar-benar tidak makan dan minum. Silahkan. Di puasa Syawal dan Iya. kemudian Senin Kamisnya dilakukan, itu 71 tahun Tidak suaranya ada- masih lantang seperti Betul, tadi. tidak ada keluhan. Bandung, Jakarta itu kayaknya Dekat banget ya Mas banget, Bayu kan? ya. Itulah yang saya Bukan sebutkan main. tadi, memang penelitian itu sangat banyak sekali yang menunjukkan bahwa berpuasa itu sangat sehat. ini penelitian nggak cuma satu ya, banyak ya Bung Banyak Jensen ya? ratusan. Kita sudah mempelajari studi-studi yang berhubungan dengan fasting, itu memang positif. Ya. Makanya sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman umat Muslim itu Ya. sangat bagus sekali. Jadi tinggal bagaimana Anda bisa mengintegrasikannya di kehidupan sehari-hari Ya. di luar bulan puasa aja. Dilanjutkan deh gitu Betul. ya. Jadi seminggu sekali, Seperti Bung kemudian Jensen bisa bilang, juga 2 minggu sekali. Iya ya Glo dan Mbak Ajeng, Bung Jensen, puasanya, makannya juga tetap dijaga dan itu akan membuat kita Bahkan benar-benar yang seperti sehat, kan? Pak Sandi ya. Pak Sandi bilang bahwa saya tidak terlalu menjaga sumber makanannya, tapi tetap sehat, itu karena efek dari puasanya. Iya, iya, iya. Karena memang tidak berlebihan segala sesuatunya. betul. Di Kembali dalam pada mindset kan? Nah, Ya, di Mas dalam Bayu, mindset kan? itu apa sih yang walaupun kita sudah lewat tapi berkaitan dengan puasa itu boleh kita lakukan lagi, entah Senin Kamis atau apa? Apa sih yang dilatih puasa lewat puasa itu untuk mindset kita, Mbak Ajeng sebenarnya? Adakah? Banyak sekali tentunya menahan diri. Menahan diri dari godaan, misalnya kalau di saat kita tidak puasa, biasanya godaan yang paling berat itu cemilan ya. Cemilan, apa makanan-makanan kecil yang mungkin kita sekedar lewat terus kepengen makan, itu kan sebetulnya membuat gaya hidup sehat kita menjadi terganggu. Ya. Nah, dengan adanya puasa selama sebulan penuh, Bisa menahan apalagi diri. didukung oleh Oh, sistem saya keluarga, sistem pertemanan yang mungkin sama-sama Ya. Muslim, kan semuanya melakukan hal yang sama. Kalau kita sudah niat puasa, Iya. mau ada cemilan, Bung Jensen Kacang bawa goreng. kue brownies, Mbak Ajeng Bawa bawa kacang. cemilan kacang tadi, kita tidak terganggu. Sebenarnya ini tadi ujian dari Iya. mereka. Makanya Sudah dibawa gagal, kacang. Bay, tadi. Siapa yang paling gagal? Timothy. Dia udah duluan. Langsung dia makan lagi. Tapi ada satu telepon lagi nih Mbak Asri Tangerang, kita sapa dulu. Selamat pagi Mbak Asri. Selamat pagi. Iya, Pagi. silakan. Iya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi. Halo. Iya, Iya, silakan Bu. Bu, apa yang ingin disampaikan? Aku ingin tanya ini, kok sekarang malah setelah nggak berpuasa, mudah lapar. Jadi biasanya tuh pagi-pagi kan ini makan roti aja begitu. Ini pengennya makan nasi. Setelah itu kalau nggak cepat dimakanin tuh perut rasanya kembung, kepala pusing. Nah, untuk siasatinya supaya hidup sehat itu bagaimana? Ini aku kan kurang beraktivitas ya karena vakum ini nggak dagang beberapa hari, apa perlu berolahraga atau dan lain sebagainya. Ya. Kalau agar stamina-nya bagus. ya
Ibu Astri boleh tahu nggak kisaran usia Ibu berapa? Oh, aku udah tua, udah 55 tahun. Wih, masih muda itu. muda, Ibu. Baru 17 tahun sedikit lebihnya. Dan sehari-hari Ibu rumah tangga atau bekerja di kantor? Ibu rumah tangga, cuma ada ini dagang kecil-kecilan begitu. Ya. Selama Jangan Lebaran ini percaya. Ibu mengalami kenaikan berat badan nggak Bu dengan tadi yang katanya mudah lapar itu? Oh, aku belum timbang lagi. Cuman waktu pas puasa kok, waktu sebelum puasa aku malah 62, setelah puasa kok malah naik 65. Oh, itu lebarannya. Hebat. Iya. Jangan-jangan pas Lebaran nih Ibu balas dendamnya ya. Baik Bu, coba kita bahas di sini untuk tips Sekarang bagi Ibu malah Astri ya. naik, kayaknya. Iya, makasih banyak. Terima Sama-sama kasih, Ibu Astri untuk Tadi Bu Astri berbagi bilang ini. kalau pagi dibiasa makan roti, Iya. tapi sekarang sudah tidak kenyang. Maunya nasi. Maunya nasi silahkan. Oh, oke. Sebenarnya roti dan nasi kan sama-sama sumber karbohidrat. Dan orang Indonesia kebiasaan kalau tidak makan nasi belum makan. Ya. Jadi silahkan mengonsumsi nasi Bu Astri, tapi jangan lupa ditambahkan lauk pauk yang sehat seperti sayur-sayuran dan juga daging, ikan atau ayam. Oke. Tapi ini aneh nggak dari sebelumnya, kok saya sebelum berpuasa makannya sedikit misalnya porsinya. Ini bertambah dan ada peningkatan berat badan juga. Tadi ada persoalan yang perlu dikhawatirkan nggak? Karena Rina? itu tadi yang seperti dijelaskan dengan Bu Ajeng tadi bahwa sudah tidak ada untuk menahan diri lagi itu sudah tidak ada. Makanya kebanyakan kalau sudah di luar bulan puasa mereka jadi kepengen makan, pengen nyemil. Jadi solusinya adalah sebaiknya jangan menaruh cemilan di meja atau yang gampang dijangkau. Itu sebenarnya belum tentu itu lapar fisik, bisa jadi itu lapar. Lapar mata, Ya, lapar psikisnya padahal yang kita lapar. psikisnya yang lapar. Kayaknya nggak enak kalau nggak dibuka ini toples ini gitu ya. Apa ya ini ya? Padahal kita nggak makan pun Sebenarnya nggak nggak apa-apa lapar. gitu Jadi ya. bukan gampang lapar, tapi yang lapar mata itu. Mbak Ajeng ada yang ingin menambahkan dari pengalaman Ibu Astri tadi? Kalau tadi dengar ceritanya Bu Astri, sebetulnya karena kita juga berubah pola makannya. Biasanya kan kalau orang ingin berat badannya terjaga itu kan dia tidak makan malam. Ya. Sementara ketika kita berpuasa, kita melakukan makan malam kan? Justru harus makan Bukan? malam. Nah, ya kan justru harus makan malam. Ya. Sementara setelah itu istirahat. Betul. Sehingga bisa jadi salah satunya juga yang menyebabkan kenaikan berat badan tidak hanya pas Lebaran, tapi bisa jadi karena ketika puasa polanya berganti, aktivitasnya juga berkurang. Sementara ketika malam hari ya kita istirahat. Ya, sama mindset juga untuk kemudian biasanya kan Ibu udah cukup dengan roti nih. Kalau memang Ibu bisa terus roti tanpa beralih ke nasi, saya rasa akan Nasi lebih nggak baik masalah, sih Mas. ya. Walaupun nasi nggak tidak apa-apa masalah. juga, nasi Iya. dengan roti itu memang sama saja. Sama-sama. dia. Mungkin porsinya kali Porsinya. ya. Asal Kita jangan bicara jadi 3 porsinya. sendok Bener. nasinya, gitu. Tadinya Kalau Ibu roti satu lembar. satu plastik gitu dengan nasi. Jadi beda juga. Yang ya. lebih gampang bikin lapar tuh roti ya, karena Ya. dia Oh. gampang dicerna. Oh gitu. Justru kalau Tapi kembali lagi mindsetnya kan ya, Betul, Jansen betul. ya, mindset bahwa misalnya kalau roti belum terlalu kenyang, kalau nasi Kalau lebih belum kenyang makan atau nasi, dibalik. belum makan. Iya. Belum makan. Iya. Jadi Oke, ini yang kita harus dapat itu diperbaiki. semua dari Bung Jansen sama Mbak Ajeng. Tapi sedikit satu saja. Bagi ibu dengan usia 50-an tahun seperti Ibu Astri, banyak sekali ini di Indonesia tidak bekerja begitu. Kalau orang yang sudah bekerja, banyak saya lihat mulai anak muda sekarang banyak yang ke gym, mereka gabung dengan komunitas Punya gaya hidup lari, sehat ya. Ada bergeraknya, ada olahraganya Bung Jansen sama Mbak Ajeng. Justru, Gimana nih kalau ibu-ibu kayak Ibu Asri gitu, Ibu Asri gimana? ini loh, ibu rumah tangga mentalnya? profesional Nah. kalau saya Tapi berapa dengar Ada tadi ya. dagang usianya sedikit-sedikit Ada ya, dagang. harus. Jangan-jangan ada bergerak olahraga. ya. Jadi olahraga minimal seminggu 3 kali itu tetap harus dilakukan. Yang sederhana misalnya apa yang paling Misal, minim? Jalan cepet pagi, ya. Itu yang saya keliling lakukan. komplek, atau Oke. Iya. senam kebugaran. Ini ibu saya suka bilang begini, ini udah olahraga sambil ngepel, sambil Bener, nyapu Mas Bayu, gitu. bener loh. Bersih-bersih Bener ya. rumah, Pasti urus lihat anak, keringetan ya. Iya. Mungkin Itu itu bisa. bergerak yang berbeda, tapi itu bisa Tidak juga terukur. diniatkan dengan jalan pagi sebentar. Baik. Gitu ya. Oke. Nah, terima kasih Mbak Ajeng, terima Terima kasih kasih Mas banyak, Jansen Bro. sudah bergabung. Kita sudah membahas bagaimana pola hidup yang sebenarnya bisa kita perbaiki, mindset yang bisa kita ubah. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi Anda Yang juga di penting rumah.